Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Di video kali ini kita akan melakukan review lengkap lineup terbaru dari Next Parabola, yaitu Next Parabola Combo, yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan unboxing dan review singkat. Bagi yang belum sempat untuk menontonnya, linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Untuk quality build up-nya, material ini terbuat full plastik semuanya, jadi terkesan ringkih, namun ringkih banget sih juga enggak ya. Lalu pada sisi bagian atasnya ini terdapat ventilasi udara, petunjuk aktivasi, dan kita juga sudah mendapatkan paket all channel selama 3 bulan. Keren, mantap. Kemudian untuk ventilasi udara tidak hanya pada sisi bagian atas saja, kita juga mendapatkan ventilasi udara pada sisi bagian bawahnya. Ukurannya cukup besar dan ini juga cukup banyak jumlahnya. Sementara pada bagian samping kanan dan samping kiri tidak terdapat apa-apa. Lalu seperti yang kita lihat pada sisi bagian front panelnya ini, tombolnya cukup lengkap ya. Ada tombol power, tombol volume, tombol channel, tombol menu, dan tombol OK. Dan receiver ini sudah mendukung untuk multi-stream DVB S2X, dan selain itu juga dapat digunakan untuk menangkap siaran-siaran televisi digital, dapat dikoneksikan ke internet dengan menggunakan WiFi dongle yang harus dibeli secara terpisah. Resolusinya sudah Full HD dan mendukung HEVC. Lalu pada bagian sisi belakangnya, di mana pada sisi bagian belakangnya ini terdapat main switch, kemudian port RCA, kemudian port HDMI, kemudian kita juga mendapatkan 2 buah port USB. Salah satunya bisa dipergunakan untuk WiFi dongle tersebut, dan ini merupakan konektor untuk menuju ke antena ya, untuk televisi digital. Lalu ini juga terdapat ya, ini adalah line in untuk ke antena parabola. Sementara untuk remote-nya sendiri seperti ini ya, sama saja sih seperti produk-produk Next Parabola kebanyakan. Terbuat dari material plastik, tidak begitu solid juga, menggunakan 2 buah baterai AAA. Diraba ini bertekstur seperti kulit jeruk sehingga dia itu tidak licin. Tombol-tombolnya pun juga cukup empuk ya, tidak begitu keras, namun empuk banget sih juga enggak ya, sesuai juga lah dengan harganya. Ya, ini sih secara overall cukup bagus sesuai dengan harganya. Baik, selanjutnya kita akan cari tahu bagaimana tentang fitur yang dimiliki oleh receiver ini, apakah sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak. Apakah yang kita dapatkan sesuai dengan harga yang kita bayarkan. Karena ini di pasaran dijual di range harga 364.000 sampai dengan 400.000 rupiah. Baik, kita akan segera cari tahu saja, semoga ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk booting membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Untuk saluran televisi berbayar membutuhkan waktu 30,2 detik dan 19,8 detik pada saluran televisi free to air, sampai dengan audio dan video pada saluran televisi tersebut terbuka. Sebelum kita review lebih lanjut, kita akan melakukan aktivasi terlebih dahulu. Untuk aktivasi dapat dengan menggunakan aplikasi Next Parabola yang dapat di-download di Play Store. Lengkapnya silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Untuk range harga yang sama untuk kelas receiver rekomendasi, receiver ini memiliki tampilan grafik user interface yang cukup baik, mudah dalam penggunaan. Saat tombol info ditekan, maka kita dapat melihat nama channel, acara yang sedang tayang, dan yang akan tayang. Saat ditekan 2 kali, maka akan terdapat detail channel informasi. Pada saluran televisi berbayar, untuk perpindahan channel sedikit lebih lama, namun tidak untuk channel-channel yang FTA. Agar mudah menentukan acara yang ingin ditonton, terdapat fitur APG atau EPG, tersedia maksimal untuk 7 hari ke depan. Tidak terjadi flicker pada fitur ini, pada channel dengan resolusi HD seperti yang terjadi pada receiver Mola Next Parabola hitam. Selain itu juga terdapat fitur audio, yaitu fitur multilingual, apabila tersedia memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Sangat mengejutkan sekali, ternyata receiver ini mendukung format Dolby Audio, yaitu audio dengan kualitas yang sangat bening sekali. Sangat cocok untuk dipadukan dengan sound processing yang mendukung. Tombol favorit pada remote control memberikan kemudahan untuk mengelompokkan channel yang sering ditonton sesuai dengan selera pengguna. Jika tersedia, fitur subtitle berfungsi untuk menampilkan terjemahan sesuai dengan pilihan subtitle yang ada. Berikut tampilan menu pada receiver ini.
Untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet, membutuhkan Wi-Fi dongle dengan chipset MT7601 yang dapat diperoleh dengan cara membelinya secara terpisah. Bagi yang suka menonton konten YouTube, receiver ini mendukung aplikasi YouTube tersebut dengan resolusi maksimal Full HD, dapat diputar dengan lancar, namun tidak terdapat fitur IPTV. Tim dokter spesialis Rumah Sakit Polri Jakarta masih menangani AKBP Darmawan Karoseli, korban pengeroyokan Ormas Pemuda Pancasila. Untuk dapat menggunakan fitur Biske, pertama kita pilih channel yang mendukung Biske. Contohnya di sini adalah CNN Indonesia. Seperti yang kita lihat di sini untuk channel CNN Indonesia ini dalam bentuk yang teracak ya. Lalu pada remote control kita tekan tombol OK. Kemudian selanjutnya kita tekan angka 0 pada remote control. Nah, bisa kelihatan ya. Ini merupakan tampilan untuk memasukkan kode Biske yang valid. Selanjutnya silakan dimasukkan kode Biske-nya. Namun sebelum kita bisa memasukkannya, kita harus pilih dulu dari sekian banyak alternatif pilihan Biske yang ada. Ya syukur-syukur aja sih dari pilihan yang ada ini ada Biske yang valid, namun kalau tidak ada harus kita inputkan secara manual. Contohnya di sini saya pilih aja untuk yang nomor 10. Kalau kita tidak pilih dari antara alternatif yang ada ini, kita nggak bisa nginput untuk Biske-nya. Kita pilih nomor 10, kemudian dikarenakan nomor 10 ini bukan merupakan Biske yang valid untuk CNN Indonesia, maka kita inputkan saja secara manual. Untuk Biske-nya adalah sebagai berikut ini. Setelah kode Biske-nya selesai kita input, kemudian kita tekan tombol biru pada remote control. Jika Biske-nya adalah benar, maka siarannya akan terbuka dengan baik seperti CNN Indonesia ini. Selanjutnya bisa dicobakan ke channel yang lain seperti CNBC Indonesia dan silakan dimasukkan Biske yang valid juga. Receiver Next Parabola Combo ini tidak mendukung protokol Powerful dan CC Cam. Untuk aktivasi awal, kita mendapatkan gratis all channel selama 3 bulan. Dan tentunya ini merupakan salah satu selling key value pada receiver ini. Berikut daftar channel lengkap Next Parabola Combo. Receiver ini adalah receiver hybrid, dapat digunakan pada satelit C-band dan Q-band, baik resolusi standar definition maupun Full HD. Kedua tuner baik untuk TV satelit maupun TV digital cukup sensitif dengan pembacaan yang akurat. Terdapat 2 mode pencarian, yaitu Full Scan dan Blind Scan. Untuk pencarian pada TV digital, sudah terdapat region Indonesia. Receiver Next Parabola Combo juga sudah dilengkapi dengan fitur TS Record, berfungsi untuk merekam channel yang diinginkan untuk kebutuhan analisa secara komprehensif yang tidak terdapat pada semua receiver. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut lalu disimpan ke hard disk maupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time save yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Yang tidak kita temukan pada receiver rekomendasi lainnya, fitur yang banyak dicari, yaitu multistream dan T2MI. Receiver ini mendukung kedua fitur tersebut. Salah satu contoh transponder T2MI terdapat pada satelit Yamal 601 C-band. Sementara untuk multistream tidak bisa kita cobakan, dikarenakan tidak ada satelit yang lock di lokasi kita saat ini. Namun bisa dibuktikan dengan cara memasukkan transponder dan simbol Red My TV pada satelit ABS-2 C-band. Receiver ini juga mendukung format AVS Plus, seperti yang terdapat pada channel-channel di satelit Cinasat 6A dan Cinasat 6B, fitur yang tidak dimiliki oleh setiap receiver rekomendasi, termasuk beberapa receiver premium sekalipun. Murah tidak selalu identik dengan murahan. Receiver ini juga dapat digunakan untuk memutar video Full HD, musik, ataupun menampilkan foto ke layar televisi. Sudah terdapat fitur DLNA yang aktif secara otomatis saat receiver ini booting. Namun saat saya cobakan memutar salah satu video, ternyata belum bisa. Mudah-mudahan pada software berikutnya hal ini dapat diperbaiki. Penempatan port HDMI, USB, dan tuner sangat baik dengan ruang yang tidak sempit. Saat dipasangkan flash disk, Wi-Fi dongle, kabel HDMI, dan tuner sangat pas sekali, sekalipun untuk port HDMI dengan menggunakan adapter. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 8,2 sampai dengan 8,4 watt,
dan 0 watt dalam kondisi standby. Kebutuhan daya terpakai yang sangat kecil sekali. Posisi ventilasi yang didesain dengan baik terdapat pada posisi atas dan bawah, dan ruang box yang tidak terlalu kecil, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam reservoir ini cukup lancar. Walaupun casing tidak terbuat dari besi, pada temperatur suhu ruangan 25,5 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama 2 jam, temperatur reservoir ini terpantau di angka 45,5 derajat Celcius, cukup adem dengan tanpa menggunakan cooling pad sama sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Next Parabola Combo merupakan receiver rekomendasi satu-satunya yang mendukung multistream dan DVB-T2 untuk televisi digital. Kita mendapatkan gratis all channel selama 3 bulan. Selain itu juga mendukung T2MI, dapat digunakan sebagai media player, dan memiliki tuner yang cukup sensitif untuk DVB S2X dan DVB T2. Dibanderol dengan harga di bawah 400.000, receiver ini merupakan pilihan yang tepat untuk receiver rekomendasi dengan fitur kekinian yang paling banyak dicari. Baik, demikianlah video review receiver Next Parabola Combo. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak, berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.